Welcome to Bilik Parenting, belajar parenting dalam ruang virtual. Let's go. Jadi di sini Sobat Parenting akan menjelajahi bilik virtual bersama Minpar. Yang pertama kita akan ke bilik 1 yaitu tentang parenting untuk calon orang tua. Menjadi orang tua merupakan sebuah perjalanan yang indah sekaligus penuh tantangan. Bagi calon orang tua, mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang parenting sangatlah penting. Berikut materi parenting yang dapat membantu calon orang tua dalam mempersiapkan diri. Yang pertama, orang tua harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Menjadi orang tua membutuhkan banyak energi dan kesabaran. Sebagai orang tua, kita harus konsultasi dari pakar parenting atau bergabung komunitas orang tua lainnya. Sebagai orang tua, kita juga harus mempersiapkan diri secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, kita harus membimbing, mendidik, mengasuh anak agar menjadi individu yang sehat dan bahagia. Sebagai orang tua, kita juga harus menanamkan nilai moral dan sosial agar anak tumbuh menjadi individu yang berkarakter. Kita juga harus menyiapkan kebutuhan dasar seperti fisik, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, sebagai calon orang tua, kita harus mengetahui tentang perkembangan anak dan pola asuh. Nah, kita harus memahami tahap perkembangan anak, membantu orang tua memberikan pola asuh yang tepat sesuai usianya. Tahap perkembangan anak juga membantu orang tua dalam memahami perilaku anak dan mengatasinya dengan tepat. Macam pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua seperti pola asuh otoritatif, permisif, dan abai. Yang terakhir, calon orang tua atau orang tua harus mengetahui teknik komunikasi dan disiplin positif. Komunikasi yang terbuka membantu anak untuk merasa aman dan nyaman untuk berbagi cerita dengan orang tua. Disiplin yang positif membantu anak untuk belajar tentang aturan dan batasan agar tumbuh rasa tanggung jawab. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan anak, dan menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Selanjutnya kita akan ke bilik 2 yaitu tahap perkembangan anak. Memahami tahap perkembangan anak merupakan hal yang penting bagi orang tua agar dapat memberikan pola asuh yang tepat. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini ada beberapa tahap perkembangan anak dan pola asuh yang tepat. Yang pertama, tahap bayi. Pada tahap bayi ini, orang tua perlu untuk menstimulasi bayi dengan cara memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk bayi. Yang ketiga, membacakan buku dan menyanyikan lagu untuk bayi. Yang keempat, memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh. Yang kelima, bermain dan berinteraksi dengan bayi sesering mungkin. Lalu di tahap kedua, tahap balita, usia 1-3 tahun. Yang pertama yaitu memberikan perhatian, pujian, dan menghargai pencapaian anak. Lalu yang kedua, memberikan anak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak. Yang keempat, mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral dan sosial. Yang terakhir, yang kelima, menetapkan aturan dan batasan yang jelas. Lalu selanjutnya tahap prasekolah yaitu usia 3-5 tahun. Yang pertama, membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, mendorong anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, membacakan buku dan menceritakan kisah untuk anak. Yang keempat, mengajarkan anak tentang konsep dasar seperti angka dan huruf. Lalu yang terakhir, yang kelima, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah.
Selanjutnya kita akan ke tahap usia anak sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Yang pertama, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak dalam belajar. Yang kedua, mengajarkan anak tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga, mengajarkan anak tentang tanggung jawab. Yang keempat, mendorong anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak. Lalu selanjutnya, tahap terakhir yaitu memasuki tahap remaja, itu di usia 12-18 tahun, yaitu yang pertama menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak. Lalu yang kedua, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan hidup. Lalu yang ketiga, menghargai privasi anak. Lalu yang keempat, memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak dalam menghadapi berbagai masalah. Dan yang terakhir, mengajarkan anak tentang pentingnya nilai-nilai moral dan sosial. Selanjutnya kita akan memasuki bilik 3, yaitu tentang macam-macam pola asuh pada anak. Pola asuh merupakan cara orang tua dalam membimbing, mendidik, dan membesarkan anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Di sini kita akan belajar pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh di mana orang tua memiliki kontrol yang sangat tinggi terhadap anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah, mudah cemas, dan sulit untuk bergaul dengan orang lain. Ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh ini adalah menetapkan aturan dan batasan yang kaku tanpa memberikan penjelasan. Yang kedua, tidak memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat atau mengekspresikan diri. Yang ketiga, menuntut anak untuk selalu patuh dan tunduk. Selanjutnya, pola asuh otoritatif atau pola asuh demokratif. Pola asuh otoritatif adalah pola asuh yang dianggap paling ideal. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi baik dalam situasi sosial. Ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis adalah memiliki aturan dan batasan yang jelas, namun tetap memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat dan mengekspresikan diri. Yang kedua, menjelaskan alasan di balik aturan dan batasan yang ditetapkan. Yang ketiga, mendorong anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati saat anak sedang berbicara. Pola asuh yang selanjutnya adalah pola asuh permisif atau pola asuh liberal. Pola asuh permisif adalah pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan yang sangat besar kepada anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang rendah, tidak disiplin, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Orang tua yang memiliki pola asuh permisif diantaranya jarang memberikan aturan dan batasan, tidak memberikan arahan dan bimbingan yang jelas kepada anak, serta membiarkan anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan hal itu tidak baik. Selanjutnya, pola asuh abai. Pola asuh abai adalah pola asuh di mana orang tua tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh abai cenderung memiliki masalah emosional yang serius seperti rasa tidak aman, depresi, dan kecemasan. Orang tua yang menerapkan pola asuh abai memiliki ciri-ciri jarang menghabiskan waktu bersama anak, tidak menunjukkan minat terhadap perkembangan anak, tidak memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga tidak memberikan kasih sayang dan dukungan emosional kepada anak. Di bilik terakhir, kita akan membahas tips menerapkan pola asuh yang tepat. Yang pertama,
memahami kebutuhan dan karakteristik anak. Yang kedua, menetapkan aturan dan batasan yang jelas. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang alasan dibalik aturan dan batasan yang ditetapkan. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati saat anak sedang berbicara. Yang kelima, memberikan pujian dan penghargaan atas pencapaian anak. Yang keenam, tetap konsisten dalam menerapkan pola asuh. Yang ketujuh, bersedia untuk belajar dan berkembang sebagai orang tua. 잠은 잘 잤니, baby? 스킨십 사양할게요. 희미한 우리들 사이, no, no. 확실한 답을 원해요. 친구는 아니지만